Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan aku Dia dan di sini aku bersama temanku. Hai, aku Lensi. Nah, di sini kita tuh mau bahas apa sih, Len? Jadi hari ini kita akan membahas konten dakwah yang berjudul Metode mengajar dan menghafal Al-Quran pada anak TPA selama pandemi. Selama pandemi ini ternyata banyak loh, Len, anak TPA yang vakum sementara atau menjalankan TPA-nya itu secara daring gitu. Sehingga aktivitas belajar mengajar TPA itu terhenti. Maka peran orang tua itu sangat penting selama pandemi. Harus mengajak anaknya itu tetap mengaji dan menghafal Al-Quran di rumah mereka masing-masing. Iya benar Di. Terus ada permasalahan lainnya yaitu terjadi pada orang tua yang merasa kesulitan dalam mengajari anak-anak mereka. Karena kebanyakan anak-anak ini kan menghabiskan waktu mereka dengan belajar mengaji di TPA bersama para pengajar mereka. Nah, tapi ada juga kok sebagian orang tua yang udah punya basic untuk mengajari anak-anak mereka di rumah gitu. Iya benar tuh, Len. Berarti targetnya di sini adalah para pengajar dan para orang tua ya? Iya benar. Nah, adanya permasalahan sekarang ini juga memberikan kesempatan bagi para orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka tentang ilmu agama, terutama dalam mengaji, menghafal doa-doa, dan menghafalkan Al-Quran gitu. Oh iya, benar juga tuh, Len. Juga manfaat lainnya adalah tetap bisa melanjutkan pembelajaran TPA-nya itu secara daring ataupun di rumah ya gitu. Demi melahirkan generasi yang bertakwa gitu dan dapat memberikan pembelajaran ilmu agama yang berkualitas lewat orang tuanya. Iya gitu. Nah, tapi kan nggak semua orang tua tahu nih metode mengajar yang tepat untuk anak-anak mereka. Nah, jadi kemarin kan kita sempat mewawancarai beberapa narasumber terkait metode mengajar dan menghafal Al-Quran bagi anak-anak. Oh iya, siapa aja tuh, Len, orangnya? Nah, yang pertama ada Ibu Wardi, pengajar dari TPA Al-Iman. Lalu yang kedua itu ada Kak Mei, pengajar dari UII Ayo Mengajar di TPA Ulil Albab. Dan yang ketiga ada Ustazah Rizanti, pengajar dari Haramain Solo. Oh iya, berarti hasil wawancara dari para narasumber apa aja tuh, Len? Nah, jadi selama pandemi ini TPA memang tetap masih berjalan secara daring meskipun kurang efektif ya dibanding pembelajaran secara tatap muka. Nah, berhubung anak-anak ini akan lebih sering berada di rumah, maka peran orang tua itu sangat penting dalam mengajari anak-anak mereka, menggantikan peran para pengajar TPA ini. Nah, jadi di sini ada tips nih buat para orang tua dalam mengajari anak-anak mereka. Yang tips yang pertama yaitu orang tua itu harus mengenali karakter anak-anaknya. Apakah anak ini harus dimanjakan atau kalau dinasihatin itu harus pelan-pelan gitu, nggak bisa kalau dimarahin. Kalau dimarahin anaknya malah makin memberontak gitu kan. Nah, ada juga nih kadang anak itu yang di tengah-tengah waktu belajar dia itu pengen istirahat sebentar gitu, mau diberi waktu untuk bermain sebentar, baru dia mau lanjut belajar lagi. Itu nggak apa-apa, diizinin aja. Karena kan nggak semua anak itu bisa ya kayak dimarahin gitu kalau dinasihatin terus gitu kan. Nggak apa-apa dikasih waktu buat bermain gitu. Nah, lalu tips yang kedua, jadi orang tua itu harus melakukan pendekatan dengan anak-anak mereka. Kadang tuh ada ya orang tua yang mengeluhkan, kok anak saya itu lebih patuh sama ustadzanya ya dibanding sama saya atau sama orang tuanya gitu kan. Nah, karena itulah orang tua itu harus meningkatkan pendekatan mereka dengan anak-anaknya dengan cara mungkin orang tuanya bertanya nih kepada anaknya, "Nak, hari ini ada kegiatan apa? Hari ini ada cerita apa?" Jadi pendekatan secara batin gitu kan. Karena ketika anak ini sudah merasa nyaman dengan orang tuanya dan dekat gitu, tentu anak ini akan lebih mudah patuh dengan orang tua mereka, begitu, Bu.
Iya Len, bener tuh. Ada kan ya orang tua itu kurang memperhatikan anaknya gitu, sampai-sampai mereka melepas tanggung jawab mereka kepada para pengajar TPA gitu. Dan mereka merasa tidak memiliki kewajiban nih kepada pembelajaran TPA ini. Apalagi selama pandemi ini masih ada orang tua yang belum siap untuk mengajari dan menghafal anaknya Al-Quran. Oh iya benar gitu. Nah kalau dari kamu sendiri nih, gimana tuh metode menghafal yang tepat buat anak-anak? Jadi metode menghafal yang tepat bagi anak-anak menurut Ustazah Rizanti, yang pertama itu untuk anak kelas 6 SD sampai kelas 3 SD itu cukup diperhatikan oleh Kelas 1 kali. Kelas 1 sampai kelas 3 ya? Iya, kelas 1 sampai kelas 3 itu cukup ditargetkan oleh asatizahnya gitu atau pengajarnya gitu. Kalau misalnya anak kecil ini kan belum bisa membaca Al-Quran dengan baik gitu. Jadi pengajar itu harus mentalkinkan. Apa itu talkin? Talkin itu adalah pengajar itu membacakan ayatnya dengan benar, kemudian nanti anak-anaknya mendengarkan, lalu mengikutinya dengan syarat membacanya dengan tajwid yang benar ya, jangan asal-asalan gitu, jangan sampai ada yang salah gitu, karena ini bisa fatal gitu kalau beda arti, beda juga beda ayat yang beda dibaca ayat, beda arti ya. Iya beda nantinya hasilnya gitu. Kemudian nanti asatizahnya bilang nih, nak kamu silahkan ya menghafalkan surat ini gitu. Nanti kan ustazahnya mengambil perpotongan ayat nih, terus diulang sampai 20 kali gitu. Kemudian jika sudah ditalkinkan gitu kan, anak-anak kan nanti membacanya gitu. Kemudian ustazahnya mendengarkan. Ketika ditalkinkan itu nanti ustazahnya membenarkan bacaan yang benar jika ada yang salah gitu. Jika anak-anak ini sudah hafal, nanti dimurojah kembali gitu. Dan yang kedua, itu untuk anak kelas 6 SD, biasanya kan udah bisa ngaji nih ya. Kemudian dia itu kan udah bisa baca dan bisa menghafal sendiri. Jadi sama sebelumnya, mereka biasanya kan mengambil perpotongan ayat, kemudian diulang 20 kali, nanti disetorkan kepada asatizahnya gitu. Kemudian nanti jika sudah membacakan ayat Al-Quran dan menyetorkannya, ada yang lebih penting nih. Apa itu? Itu peran orang tuanya sendiri gitu selama pandemi ini gitu. Kenapa begitu penting? Karena orang tua itu harus mengontrol anak-anaknya dan mengajak anaknya agar lebih dekat dengan Al-Quran, serta mengajarkannya mengaji dan menghafal Al-Quran gitu. Agar termotivasi, orang tua itu bisa juga memberikan reward nih kepada anak-anaknya agar lebih semangat dan menyelesaikan hafalannya. Kemudian ketika anak ini mulai bosan nih, kan ada ya banyak anak-anak kecil itu kan nggak bisa mudah bosan gitu, nggak bisa diam dan mudah bosan membaca Al-Quran, apalagi Al-Quran ini sifatnya monoton gitu, hanya satu Al-Quran saja gitu kan. Nah nanti orang tua dan para pengajar itu harus berpikir kreatif agar anak lebih dekat dengan Al-Quran, seperti mengajak bermain game sambil menghafal gitu. Nah itu kan lebih asyik gitu ya. Jadi orang tua sama pengajar itu ada cara lain selain mendengarkan anaknya tadi gitu. Selanjutnya itu nanti dikasih tahu nih apa gunanya membaca Al-Quran gitu. Apa nih keuntungan membaca Al-Quran gitu. Kalau tidak dikasih tahu seperti itu, mungkin anak-anak kan akan secara terpaksa menjalankan ini. Jangan sampailah seperti itu. Jadi harus ada alasannya dibalik menghafal itu kan, biar mereka termotivasi terus ya. Iya benar. Apalagi selama pandemi gitu kan. Jangan sampai anak-anak itu tidak mau ngaji dan tidak mau menghafal Al-Quran gitu. Itu sangat-sangat merugi gitu. Sedangkan madrasah utamanya itu adalah orang tua gitu. Orang tua juga harus mengajari anak-anaknya gitu. Dan orang tua itu harus mengajak anaknya dan mengajari anaknya selama di rumah ini gitu. Iya benar. Dan selama pandemi ini kan orang tua selalu berada di rumah ya, jadi harus selalu meluangkan waktu mereka untuk anak-anaknya demi mencetak generasi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selain itu orang tua juga harus lebih bersabar dalam mengajari anak-anak mereka, karena kan anak-anak itu berbeda-beda ya. Kadang ada yang cepat dalam menghafal, kadang juga ada yang butuh waktu lebih intens dalam menghafal.
ya anak-anak itu memiliki keunikannya masing-masing. Jadi tinggal dari pengajar dan orang tuanya ini yang harus lebih pintar dan kreatif dalam mengajari anak-anak mereka, dalam memberikan sistem pembelajaran yang tepat untuk anak mereka gitu. Iya Len, jadi komunikasi itu harus lebih Juga sering penting, kepada ya. anak dan pada pengajarnya. Oh iya, sebelum itu juga tadi pengajar itu harus lebih pengajar dan para orang tua tuh harus mengerti karakter anak gitu ya dalam menghafal tadi. Jangan sampai orang tua tuh tidak mengerti gitu bagaimana karakter anak dan tetap dipaksakan menghafalnya. Apakah mereka itu mudah menghafal atau tidak, cepat atau tidak. Iya bener banget. Nah, kita kayaknya udah ngomong panjang lebar nih ya terkait metode mengajar dan menghafal Al-Quran untuk anak-anak. Kita cukupkan sampai di sini aja ya, Di. Iya Len, semoga sharing kita kali ini bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih sudah menyaksikan video kami kali ini. Dukung kami, like dan komen ya. Udah. Jika ada salah dalam penyampaian mohon dimaafkan. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana metode menghafal per ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Nah, jadi di sini para pengajar dan orang tua harus mengulang per ayatnya sampai 20 kali sampai anaknya bisa dan tajwidnya benar, baru dilanjutkan ke ayat kedua. Jadi wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Jadi diulang sampai 20 kali. Nah, yang tadi itu ayat yang pendek. Bagaimana kalau ayatnya panjang? Misalnya gini. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, jadi nanti para pengajar dan orang tua mengambil beberapa ayat dan mengulangnya 20 kali. Misalnya gini. Illalladzina amanu, illalladzina amanu, illalladzina amanu. Diulang sampai 20 kali sampai anaknya dapat. Baru dilanjutkan ke ayat selanjutnya atau potongan selanjutnya. Seperti itu.